Shalom. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami ucap syukur, terima kasih. Tiba saatnya kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Mika pasal 5 ayat 1 dan 2. Tuhan berkati kami, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus, agar firman Tuhan ini bertumbuh subur, berakar, berbuah, berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mika pasal 5 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang pada permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Seperti itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan telah melahirkan, lalu selebihnya daripada saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mika pasal 5 ayat 1 dibagi nubuatan kelahiran Mesias. Harapan besar dari tempat yang kecil. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang mulanya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 1. Yang pertama, Tuhan tidak dibatasi oleh ukuran. Bethlehem adalah kota yang kecil, tidak signifikan, dan seringkali terabaikan dalam peta kekuatan politik maupun militer di zaman itu. Namun justru dari tempat yang terkecil inilah Tuhan memilih untuk menghadirkan Sang Juru Selamat dunia. Seringkali kita merasa diri kita terlalu kecil, tidak berdaya, atau memiliki latar belakang yang tidak berarti. Namun ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan senang memakai apa yang kecil untuk menyatakan kemuliaannya yang besar. Rencana Tuhan tidak bergantung pada kebesaran manusia, melainkan pada ketetapan kasih-Nya. Yang kedua, pemimpin yang mengembalakan. Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa Dia yang akan datang akan memerintah dengan kekuatan Tuhan dan kemegahan nama Tuhan. Ini bukan tentang kepemimpinan yang menindas, melainkan kepemimpinan seorang gembala. Di tengah kekacauan dunia dan ketidakpastian hidup, kita memilih janji akan sosok pemimpin yang memberi keamanan dan ketenangan. Yang ketiga, kedaulatan sejak purbakala. Permulaan sudah sejak purbakala menegaskan bahwa kedatangan Yesus ke dunia bukanlah sebuah rencana cadangan. Ini adalah rencana kekal dari Tuhan Allah. Tuhan Allah tidak pernah terkejut dengan keadaan dunia. Dia sudah mempersiapkan jalan keselamatan jauh sebelum dunia dijadikan. Refleksi untuk kita. Jangan merasa rendah diri. Jika Bethlehem yang kecil dipilih Tuhan, maka hidupmu pun berharga di mata Tuhan. Apa yang dianggap dunia kecil bisa menjadi saluran berkat besar di tangan Tuhan. Percaya pada waktu Tuhan. Nubuatan Mika ini menjadi ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Jika saat ini kamu sedang menunggu jawaban doa, ingatlah bahwa Tuhan selalu menempati janjinya pada waktu yang tepat. Izinkan Kristus memerintah. Sudahkah hati kita menjadi Bethlehem, tempat Kristus berkuasa dan mengarahkan hidup kita setiap hari?
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak memandang kehinaan kami. Terima kasih atas janji keselamatan-Mu yang teguh. Biarlah hidup kami yang sederhana ini dapat Engkau pakai untuk menyatakan kemuliaan-Mu yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.